Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya menghadiri acara santri dengan memfokuskan pada santri digital atau Indonesia Bangkit yang diinisiasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tempat pesantren ini, ya, untuk mendorong santri supaya mereka memiliki kemampuan di bidang digitalisasi, karena kita memang tidak mungkin menghindar, ya, bahkan bukan hanya masalah ekonomi digital, tapi juga semua hal sekarang itu sudah dijadikan secara digital. Jadi saya ingin mendorong santri, kalau dulu berjihad melawan musuh, sekarang berjihad ekonomi melalui ekonomi digital dan juga konten-konten kreatif lainnya yang sifatnya digital, termasuk juga memerangi, ya, berita-berita yang disinformasi, hoax, dan juga yang sifatnya bisa memicu terjadinya permusuhan, konflik, dan lain-lain. Barangkali itu. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Terkait tantangan di era digital ini Pak, kalau kita kaitkan juga terhadap Hari Sumpah Pemuda, ada nggak sih Pak harapan dari pemerintah khususnya Pak Wapres terhadap pemuda Indonesia begitu Pak? Di tengah tantangan global, kemudian juga saat ini bangsa Indonesia juga sedang memasuki era tahun politik begitu Pak. Bagaimana harapan dari Pak Wapres? Terima kasih. Iya, kalau saya kira nanti Pak Menteri juga yang masih muda, ya, kalau saya meyakini bahwa kita mampu menghadapi berbagai tantangan. Pengalaman kita pada masa yang lalu juga seperti itu. Di bidang toleransi, walaupun memang ada riak, ada juga, itu kita selalu surprise. Satu bisa melewati saat-saat kritis itu. Nah, memang sekarang seperti itu, ya. Juga isu-isu global. Karena itu, ya, walaupun kita yakin bahwa kita miliki budaya gotong royong, budaya saling pengertian, punya kesepakatan nasional kita, ya, konsensus nasional, semua yang oleh luar negeri dianggap itu model-model yang sudah kita miliki, tapi kita juga tetap kita waspada dengan oleh karena itu kita terus melakukan, termasuk juga kemungkinan menghadapi radikalisasi dari pihak ini. Pak Boy juga ada di sini, ya, ini juga menurut saya kira kita pasti bisa menghadapi itu karena semuanya sudah kita siapkan, ya. Di bidang agama kita sudah punya forum kerukunan umat beragama. Di bidang digitalisasi saya kira Pak Menteri Kreatif sudah menyiapkan sampai ke pesantren-pesantren. Nah, juga Menkominfo kita. Saya kira itu. Pak Wapres, saya Hilmi dari Jawa Pos. Izin tanya soal lain Pak, terkait penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak. Itu jumlah kasusnya kan besar Pak, ada 269 kasus dan 157 diantaranya meninggal dunia. Ini ada beberapa desakan dari epidemiolog maupun ombudsman supaya pemerintah segera menetapkan status KLB. Nah, sikap pemerintah bagaimana Pak terkait usulan KLB tersebut? Terima kasih. Ya, kita kan ada aturannya, ya, ada kriterianya. Saya kira usulan itu akan direspon oleh pemerintah dan sekarang sedang dikaji apakah bisa memenuhi syarat standar bahwa ini darurat KLB atau baru ini semacam kejadian biasa. Ini nanti tunggu saja, ya, KLB akan mendengar setiap usulan dan akan mempertimbangkan. Kita biasanya kalau memang darurat kita akan bilang darurat, ya. Tetapi yang pasti Indonesia, pemerintah menyiapkan upaya-upaya untuk antisipasi pencegahan, kemudian juga pengobatannya pada mereka yang sudah
Presiden sudah mengatakan mereka supaya diberikan pelayanan ya, penanganan pengobatan secara gratis, ya, kemudian obat-obat yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu juga dilarang, kemudian juga dilakukan operasi. Bahkan apakah juga sedang dikaji apa ada unsur pidananya apa tidak, dan kalau ada tentu akan ditetapkan. Nah, termasuk apakah sudah bisa didirikan KLB apa tidak, ini kita tunggu saja. Ya, kira. Assalamualaikum Bapak Pres, izin saya Kausar Pak dari Medcom.id. Izin pertama Pak, terkait dengan adanya perempuan yang masuk ke daerah Istana Negara yang membawa pistol Pak. Ini kan BNPT menduga dia terpapar oleh HTI Pak. Dan pihak BNPT juga memberikan warning menjelang pemilu 2024 adanya ancaman radikalisme Pak. Ini dari pemerintah bagaimana Pak mencegah adanya radikalisme ini untuk kedepannya tidak terjadi lagi seperti hal tersebut. Terima kasih. Ya, kita sudah menugaskan BNPT ya untuk terus memantau, bahkan kita sudah membuat gerakan-gerakan secara keberlanjutan untuk baik yang sifatnya kontra radikalisasi maupun deradikalisasi. Dua-duanya ini di BNPT dan melibatkan semua kementerian dan lembaga, karena masalah radikalisasi itu bisa masuk kemana saja, lewat mana saja, bahkan sejak umur dini. Karena itu melibatkan juga Kementerian Pendidikan, juga kemudian Kementerian Agama, bisa saja itu dari aspek keagamaan ya, yang oleh karena itu moderasi beragama itu menjadi salah satu program yang terus kita kembangkan. Di Islam sendiri itu Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu harus menjadi mainstream di negeri ini ya. Dan masalah fokus mengenai kejadian kemarin itu ya terus didalami ya, apakah memang termasuk, dan saya minta memang BNPT untuk terus mengambil langkah-langkah antisipasi ya, terutama dalam menghadapi pemilu, pilpres. Jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan ya, dengan misalnya mendorong adanya politik identitas. Ya, kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam pemilu nanti 2024. Antisipasinya apa Pak untuk supaya tidak ada politik identitas, supaya radikalisme yang sudah diprediksi oleh BNPT akan naik menjelang pemilu itu, antisipasi yang dilakukan pemerintah maupun BNPT, atau mungkin juga dibantu oleh para santri yang sudah mulai kenal digital gitu ya? Iya, apa pasti. yang bisa dilakukan? Pemerintah tentu melalui berbagai kementerian, lembaga, kemudian partai-partai politik juga jangan mengusung isu-isu yang sifatnya itu politik identitas, dan kemudian jangan menimbulkan isu-isu yang bisa memicu ya konflik di bawah. Tuh. Jadi kesadaran elit-elit politik juga, pokoknya semua pihak ya itu kita akan lakukan ya dari semua pihak. BNPT sudah pasti akan lebih intens ya menghadapi ini dan menyasar berbagai pihak yang kemungkinan ada kelompok-kelompok radikal ya, dan juga dari kalangan tentu keamanan, dari intelijen. Jangan membiarkan adanya kelompok ini muncul ya. Saya pikir ini kerja kita bersama. Santri akan terus menggaungkan ya paham Islam moderat dan menjaga supaya tidak terjadi konflik. Tadi saya katakan justru kita harus mendamaikan. Santri itu harus islahin bainan nas, yaitu mendamaikan semua manusia, apapun agamanya, apapun etnisnya, bahkan apapun bangsa dan negaranya. Baik Bapak,
Satu lagi, saya Ayu dari Warta Ekonomi Pak, mau tanya terkait dengan himbauan Pak Wapres terkait virus COVID varian baru yang sudah masuk di Indonesia juga Pak, bagaimana himbauannya dan kelangkaan vaksin sendiri saat ini Pak? Ya kan pemerintah terus mengamati perkembangan, karena itu sampai hari ini belum mengubah status pandemi menjadi endemi, karena kita masih terus mengamati sambil juga menunggu petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari WHO. Ya. Nah, salah satu yang sekarang katanya ada varian baru. Ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan pengkajian dan seberapa besar bahaya daripada varian baru itu. Dan tentu kita akan ada lagi apakah perlu ada semacam hal-hal yang dilakukan selain kita sudah menjaga kondisi seperti sekarang, dan pada masyarakat tetap harus menggunakan masker, berhati-hati, tetapi jangan sampai mengganggu mobilisasi masyarakat di dalam bergerak di bidang ekonomi. Jangan ekonomi terganggu lah. Itu. Jadi masalah itu saya kira nanti akan ada upaya pengkajian lebih lanjut dan langkah-langkah lebih lanjut. Kita tunggu saja. Cukup ya teman-teman ya. Barangkali Pak Menteri ada hal yang ingin disampaikan. Pak Boy. Pak Boy, barangkali Pak Boy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh hadirin, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita melihat program santri digital, santri penership. Kami juga di kalangan santri pernah menjalin dan akan terus bekerja sama dengan nama program Santri Keren. Santri Keren ini adalah melatih literasi digital di kalangan para santri, terutama untuk mendiseminasikan informasi, konten-konten moderasi dalam beragama. Jadi pelatihan yang pernah kita berikan pertama kali di Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebu Ireng dengan diikuti oleh beberapa santri perwakilan, dan ini akan masih terus berlanjut. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya kontra narasi yang melibatkan para santri. Kenapa para santri juga harus dilibatkan? Karena tentu dengan pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren, tentunya dengan program-program moderasi beragama ini sangat relevan apabila santri-santri dapat melakukan penyusunan, penyiapan konten kreatif yang pada akhirnya kita sampaikan di sosial media. Karena kita akui hari ini, sosial media kita ini tentunya juga sangat didominasi oleh kaum milenial, dan sekaligus juga kerawanannya di samping hal-hal yang positif, dakwah moderasi beragama, tidak henti-hentinya penyebarluasan intoleransi dan radikalisme di dunia maya. Nah, ini harus kerja bareng, kerja semua elemen masyarakat, jadi bukan hanya santri saja. Kita juga memperdayakan Duta Damai. Duta Damai ini ada di 15 provinsi. Terakhir kita bentuk, kami laporkan kepada Abah bahwa kita bentuk di Papua, karena di Papua juga rentan dengan berbagai isu-isu kekerasan. Jadi anak-anak muda Papua itu hari ini kita latih dan kita harap mereka menjadi agen perdamaian di Papua. Berkaitan dengan upaya terkait konten-konten narasi di sosial media, dia ada 3 jalan. Yang pertama adalah counter narasi, yang kedua adalah proses gakum, yang ketiga adalah take down. Take down atas kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui Menteri Komunikasi dan Informasi. Ini perlu kerjasama dengan provider yang memang kadang juga mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan sistem hukum yang berbeda. Tetapi ini harus terus diperjuangkan. Kita tidak ingin membiarkan apa yang terjadi itu menjadi sebuah hal yang dianggap benar oleh masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.